Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 13 Januari 2023. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, di pagi yang cerah ini, sudahkah kita mensyukur di dalam doa kepada Tuhan kita? Dan sudahkah kita saling memberi sapaan dan senyuman kepada saudara-saudara kita? Mari saudara kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Ibrani 4 ayat 1 sampai dengan 5. Dan dilanjutkan dengan ayat 11 dan Injil Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Hari ini sangat menarik sekali bagi kita merenungkan Injil hari ini, saudara. Kenapa? Karena ada ayat yang menyatakan ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Markus 2 ayat 3. Kisah ini saudara berawal dari Yesus datang lagi ke Kapernaum. Tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Markus 2 ayat 1 dan 2. Saat itulah ada sekelompok orang berjumlah 4 orang menggontong si lumpuh untuk dihadapkan kepada Yesus agar disembuhkan. Saya berpikir saudara dan membayangkan, masih adakah di zaman now ini orang yang peduli akan sesamanya yang mengalami kesulitan? Adakah mereka peduli untuk membantu mereka yang membutuhkan? Saling mengasihi, saling melayani, saling menopang adalah sikap yang diperlukan untuk memperkuat sebuah komunitas, persekutuan, pelayanan, atau kehidupan menggereja. Hidup dalam persatuan dan kesatuan yang didasari saling mengasihi, saling melayani, saling menopang, maka persatuan akan semakin kokoh dan kuat. Bagaimana jadinya saudara kalau tak ada saling mengasihi dan saling melayani? Hidup sendiri-sendirian, berjalan sendiri-sendiri, tidak ada kerjasama, bersikap egois, tidak punya kepedulian satu sama lain. Niscaya saudara, apa yang dikerjakan pastilah tak tercapai. Kalau tak ada yang peduli dengan si lumpuh saudara, tak ada yang mengasihi dan menolongnya, dapatkah si lumpuh sampai di hadapan Tuhan Yesus? Dapatkah si lumpuh ini menjadi sembuh atau mengalami kesembuhan? Ingat, apa yang disampaikan Yesus tentang tiada kesehatian, kesatuan hati untuk saling mengasihi dan saling menolong, maka akan hancur. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Matius 12 ayat 25. Saudaraku, dalam kesatuan hati kita dapat memecahkan dan menyelesaikan masalah bersama yang kita hadapi, saudara. 4 orang yang menggontong si lumpuh meski kesehatan yang kuat sehingga mereka tidak kehilangan akal dan tidak menyerah begitu saja di saat-saat mereka mendapat halangan di mana tidak dapat menerobos masuk ke dalam keramaian orang banyak. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Markus 2 ayat 4. Saudaraku, kita melihat saudara bagaimana kekuatan kesatuan hati dari 4 orang ini yang mau
menyopong si lumpuh ini, saudara. Mereka mempunyai suatu kesatuan hati, tekad yang tidak ada rasa egoisnya, saudara. Mereka bersama-sama, saudara. Dan mereka memecahkan solusi bagaimana dapat menebus dan dapat mencapai di hadapan Tuhan. Maka mereka mempunyai ide untuk naik ke atas. Saudara, lihat ini saudara. Perundungan hari ini mengajarkan kepada kita yang hidup dalam suatu komunitas sebagai tim pelayanan, saudara, hendaklah memiliki kesehatian hati yang teguh, saudara, memiliki hati yang mau saling mengasihi, saling menolong, saling menopang. Janganlah di dalam komunitas, saudara, di dalam tim pelayanan kita berjalan sendiri-sendiri yang mana akan menimbulkan perpecahan. Kekompakan dan bekerja sama dalam suatu pekerjaan, dalam suatu tim ataupun tim pelayanan, maka goalnya saudara akan membawa kita semua penuh sukacita dan damai sejahtera. Maka bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Kasih Yesus Kristus Tuhan kita bersama Roh Kudus senantiasa bersama kita kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleichem.